Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat satu Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah budaya, sejarah, dan tradisi Nusantara lainnya. Bagikan juga video ini kepada keluarga dan sahabat Anda agar semakin banyak yang mengenal kekayaan warisan budaya bangsa. Sahabat satu Nusantara, pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika sebuah kerajaan besar yang pernah menguasai sebagian besar Nusantara ternyata tidak hanya meninggalkan candi, prasasti, atau cerita kepahlawanan? Bagaimana jika yang paling berharga justru bukan harta benda, melainkan sebuah amanah? Dalam berbagai tradisi lisan Jawa, berkembang kisah bahwa ketika Majapahit mengalami kemunduran pada akhir abad ke-15, tidak semua warisan kerajaan lenyap bersama perubahan zaman. Ada keyakinan di sebagian masyarakat bahwa nilai-nilai kepemimpinan, persatuan, dan tanggung jawab terhadap Nusantara diwariskan secara simbolis kepada generasi-generasi berikutnya. Kisah ini hidup dalam cerita rakyat dan penafsiran budaya, bukan sebagai fakta sejarah yang dapat dipastikan kebenarannya. Konon, amanah itu tidak diwariskan kepada siapapun yang hanya memiliki garis keturunan bangsawan, tidak pula kepada mereka yang sekedar memiliki kekuatan, melainkan kepada seseorang yang dianggap memiliki hati yang bersih, kesabaran yang panjang, serta kesetiaan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya sendiri. Dalam berbagai cerita itulah, sebagian orang kemudian mengaitkannya dengan sosok yang dikenal sebagai Satrio Piningit. Lalu, siapakah sebenarnya Satrio Piningit itu? Apakah ia benar-benar seorang tokoh tertentu, ataukah ia merupakan simbol harapan masyarakat terhadap hadirnya pemimpin yang bijaksana pada masa-masa sulit? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang selama berabad-abad terus mengundang rasa ingin tahu banyak orang. Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar dalam sejarah Nusantara. Dari berbagai sumber sejarah, kita mengetahui bahwa kerajaan ini meninggalkan jejak penting dalam perkembangan politik, perdagangan, seni, sastra, dan kebudayaan. Namun, di luar catatan tersebut, masyarakat juga mewariskan berbagai kisah lisan yang memperkaya imajinasi dan identitas budaya. Dalam kisah-kisah itu, sering muncul keyakinan bahwa kejayaan sejati sebuah kerajaan bukan hanya diukur dari luas wilayahnya, bukan pula dari banyaknya pasukan, melainkan dari kemampuannya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Karena itulah, ketika Majapahit mengalami kemunduran, muncul pertanyaan simbolis. Apakah nilai-nilai yang diperjuangkan kerajaan itu ikut hilang atau justru diteruskan oleh generasi berikutnya? Sahabat satu Nusantara, ada sebuah ungkapan yang sering muncul dalam berbagai cerita rakyat, bahwa kerajaan boleh runtuh, istana boleh menjadi puing, mahkota boleh hilang, tapi amanah tidak pernah akan musnah. Ungkapan tersebut tentu bukan catatan sejarah, melainkan sebuah pesan moral yang mengingatkan bahwa kekuasaan itu bersifat sementara, sedangkan tanggung jawab kepada masyarakat harus terus hidup sepanjang masa. Bisa jadi itulah sebabnya kisah tentang amanah Majapahit terhadap bertahannya hingga kini menjadi bentuk cerita dan penafsiran budaya Jawa. Dalam pandangan sebagian budayawan, amanah Majapahit tidak harus dimaknai sebagai benda pusaka, bukan pula sebuah mahkota emas, bukan keris yang sakti, dan bukan kitab rahasia, melainkan nilai-nilai yang luhur, nilai persatuan, nilai keadilan, nilai keberanian membela rakyat, nilai pengorbanan, nilai kejujuran, dan nilai kebijaksanaan. Jika demikian maknanya,
maka amanah tersebut sesungguhnya dapat diwariskan kepada siapa saja yang mampu menghidupkan nilai-nilai itu dalam kehidupan yang nyata. Lalu, mengapa banyak kisah kemudian menghubungkannya dengan Satrio Piningit? Dalam tradisi Jawa, istilah Piningit sering dipahami sebagai sesuatu yang tersembunyi atau belum tampak. Karena itu, Satrio Piningit sering dimaknai secara simbolis sebagai sosok yang belum dikenal luas, yang baru akan muncul ketika masyarakat sangat membutuhkan kepemimpinan yang membawa harapan. Berbagai penafsiran tentang sosok ini berkembang di masyarakat dan tidak memiliki satu kesimpulan yang disepakati. Ada yang memaknainya sebagai figur yang nyata, ada pula yang melihatnya sebagai lambang hadirnya nilai-nilai kepemimpinan. Menariknya, dalam banyak cerita rakyat, tokoh yang tak percaya memikul amanah besar justru digambarkan menjalani kehidupan yang sederhana. Ia tidak selalu berasal dari keluarga terpandang, tidak selalu memiliki kekayaan yang melimpah, dan tidak selalu hidup dalam kemewahan. Sebaliknya, ia digambarkan mengenal kerasnya kehidupan, pernah diremehkan, pernah mengalami kegagalan, dan pernah berjalan sendirian ketika banyak orang belum memahami langkahnya. Pesan moral dari kisah seperti ini adalah bahwa kualitas seorang pemimpin lebih ditentukan oleh karakter daripada kemewahan yang dimilikinya. Sahabat Satu Nusantara, di balik semua kisah tersebut, ada pelajaran yang tetap relevan hingga sekarang ini. Sebuah bangsa tidak akan menjadi kuat hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tidak cukup pula hanya dengan teknologi yang maju. Bangsa menjadi kuat apabila masyarakatnya menjunjung tinggi kejujuran, gotong royong, keadilan, dan rasa saling menghormati. Nilai-nilai inilah yang sering dianggap sebagai inti dari amanah dalam berbagai kisah budaya Nusantara. Karena tanpa nilai itu, kejayaan hanya menjadi cerita masa lalu. Lalu, apakah benar amanah itu masih ada hingga hari ini? Tidak ada bukti sejarah yang dapat memastikan hal tersebut. Namun, sebagai bagian dari tradisi lisan, pertanyaan itu terus hidup dan menjadi bahan renungan lintas generasi. Boleh jadi, kekuatan kisah ini justru terletak pada kemampuannya mengajak kita bertanya, jika suatu hari amanah besar itu benar-benar hadir, apakah kita telah menyiapkan diri untuk menjadi masyarakat yang adil, jujur, dan bersatu? Sahabat Satu Nusantara, tidak ada kerajaan yang berdiri untuk selamanya. Sejarah dunia menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan besar sekuat apapun itu pada akhirnya menghadapi perubahan. Demikian pula dengan kerajaan Majapahit. Dalam catatan sejarah, Majapahit mengalami masa kejayaannya terutama pada abad ke-14. Kerajaan ini dikenal memiliki pengaruh luas di kawasan Nusantara, berkembang dalam bidang perdagangan, pemerintahan, sastra hingga kebudayaan. Namun, memasuki akhir abad ke-15, kekuatannya pun perlahan melemah akibat berbagai faktor seperti konflik internal, perebutan kekuasaan, perubahan jalur perdagangan, serta bangkitnya kekuatan-kekuatan politik baru di berbagai wilayah. Perubahan tersebut merupakan bagian dari dinamika sejarah yang didukung oleh berbagai sumber dan penelitian. Akan tetapi, di luar catatan sejarah itu, masyarakat juga melahirkan beragam cerita yang mencoba memberi makna atas berakhirnya sebuah kerajaan besar. Dalam berbagai tradisi lisan Jawa, sering muncul sebuah gagasan yang menarik. Jika sebuah kerajaan runtuh, apakah seluruh warisannya ikut hilang? Sebagian masyarakat menjawab tidak. Menurut kisah-kisah yang diwariskan secara turun-temurun, yang hilang hanyalah bangunan fisik dan sistem pemerintahannya. Adapun nilai, semangat, dan amanah kepemimpinannya dipercaya tetap hidup dan menunggu waktu untuk kembali diwujudkan oleh generasi penerusnya. Perlu dipahami bahwa keyakinan tersebut merupakan bagian dari cerita rakyat dan tidak dapat dipastikan sebagai peristiwa sejarah. Namun, justru karena diwariskan dari generasi ke generasi, kisah itu menjadi bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Konon, pada masa menjelang berakhirnya Majapahit, para tokoh bijaksana
empu dan penasehat kerajaan menyadari bahwa kejayaan sebuah bangsa tidak boleh bergantung pada sebuah istana. Istana bisa terbakar, benteng bisa runtuh, dan kerajaan bisa berganti. Tapi nilai-nilai luhur harus tetap terjaga. Karena itulah dalam berbagai cerita rakyat berkembang keyakinan bahwa amanah yang sesungguhnya bukanlah benda pusaka, melainkan tanggung jawab untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Sahabat Satu Nusantara, ada banyak hal yang menarik jika kita memperhatikan berbagai legenda di Nusantara. Seringkali ketika sebuah kerajaan besar berakhir, masyarakat menciptakan kisah tentang pusaka yang disembunyikan, kitab yang dijaga, atau amanah yang dititipkan kepada generasi berikutnya. Mengapa demikian? Banyak ahli budaya berpendapat bahwa legenda-legenda semacam ini mencerminkan harapan masyarakat agar nilai-nilai baik dari masa lalu tidak ikut lenyap bersama perubahan zaman. Dengan kata lain, cerita tentang pusaka atau amanah bukan selalu berbicara mengenai benda, melainkan tentang identitas, moral, dan cita-cita bersama. Dalam konteks itulah, sebagian masyarakat kemudian menghubungkan kisah amanah Majapahit dengan figur yang dikenal sebagai Satrio Piningit. Bukan karena terdapat bukti sejarah yang menunjukkan hubungan langsung antara keduanya, melainkan karena dalam penafsiran budaya, Satrio Piningit dipandang sebagai simbol hadirnya sosok yang mampu menghidupkan kembali nilai-nilai kepemimpinan yang dianggap mulai memudar. Oleh sebab itulah, penting bagi kita untuk membedakan antara sejarah yang terdokumentasi dengan kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat. Keduanya memiliki tempat yang berbeda, namun sama-sama dapat dipelajari untuk memahami perjalanan budaya Nusantara. Konon, amanah itu tidak pernah diberikan kepada orang yang haus kekuasaan. Dalam banyak cerita rakyat, justru mereka yang terlalu mengejar kedudukan dianggap belum layak memikul tanggung jawab besar. Sebaliknya, amanah dipercaya akan datang kepada mereka yang tidak menjadikannya sebagai tujuan pribadi, melainkan sebagai bentuk pengabdian. Pesan moral seperti ini banyak ditemukan dalam berbagai kisah kepahlawanan di Nusantara. Artinya, kepemimpinan sejati tidak lahir dari ambisi semata, tetapi dari kesiapan untuk melayani. Sahabat Satu Nusantara, bayangkan sejenak, jika Anda hidup pada masa ketika sebuah kerajaan besar sedang runtuh, apa yang akan Anda selamatkan? Apakah emas, permata, mahkota, ataukah nilai-nilai yang selama ini menjadi pondasi kehidupan bersama? Pertanyaan inilah yang seolah dijawab oleh berbagai tradisi lisan, bahwa benda-benda berharga dapat hilang dimakan waktu, namun kejujuran, keberanian, persatuan, dan rasa tanggung jawab adalah pusaka yang hanya hidup jika terus dipraktikkan oleh manusia. Dalam cerita rakyat, sering digambarkan bahwa amanah tidak diwariskan melalui upacara yang megah, tidak disaksikan ribuan orang, dan tidak diumumkan kepada seluruh negeri. Sebaliknya, ia hadir secara diam-diam, melalui proses yang panjang, melalui ujian kehidupan, melalui kesabaran, dan melalui pengorbanan. Simbol-simbol seperti ini mengajarkan bahwa seseorang tidak menjadi besar karena gelarnya, melainkan karena kemampuannya menjaga integritas ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Disinilah letak sebuah kisah amanah Majapahit, bukan pada pertanyaan siapa yang menerimanya, melainkan pada pertanyaan yang lebih penting, apakah nilai-nilai itu masih hidup dalam diri kita sebagai bangsa? Apakah kita masih menghargai kejujuran? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat kisah ini tetap menjadi relevan, meskipun lahir dari tradisi yang telah berusia ratusan tahun. Sahabat Satu Nusantara, mungkin itulah sebabnya legenda tentang Majapahit tidak pernah benar-benar berakhir. Kerajaan memang telah menjadi bagian dari sejarah, namun semangatnya terus diceritakan,
dari orang tua kepada anak, dari guru kepada murid, dari dalang kepada penonton, dari penulis kepada pembaca, dan kini dari layar ini kepada Anda semua, bukan untuk memaksa percaya pada sebuah legenda, melainkan untuk mengajak kita merenungkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sahabat Satu Nusantara, ketika mendengar kalimat amanah Majapahit, banyak orang langsung membayangkan sebuah pusaka yang disembunyikan. Ada yang membayangkan mahkota emas, ada yang membayangkan keris sakti, dan ada pula yang membayangkan kitab kuno yang berisi rahasia kepemimpinan. Namun jika kita menelaah berbagai cerita rakyat dan pandangan sejumlah budayawan, makna amanah justru jauh lebih dalam daripada sekedar benda. Dalam banyak penafsiran budaya, amanah dipahami sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga kehidupan masyarakat dengan adil, bijaksana, dan mengutamakan persatuan. Dengan demikian, pusaka terbesar bukanlah sesuatu yang dapat digenggam oleh tangan, melainkan nilai yang harus dijaga oleh hati. Mengapa demikian? Karena sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa benda dapat hilang, keris dapat berpindah tangan, mahkota dapat direbut, istana dapat runtuh, tapi kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan kasih terhadap rakyat tidak akan pernah hilang selama masih ada manusia yang mengamalkannya. Inilah sebabnya sebagian masyarakat memandang bahwa warisan paling berharga dari sebuah peradaban bukanlah kekayaan, melainkan sebuah karakter. Dalam tradisi Jawa, terdapat pandangan bahwa seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari kecerdasannya, tetapi ia juga dinilai dari kemampuan mengendalikan hawa nafsunya, mampu menahan amarah, tidak mudah tergoda oleh kekuasaan, berani mengakui kesalahan, dan selalu mendahulukan kepentingan bersama. Nilai-nilai seperti inilah yang sering dianggap sebagai inti amanah, karena tanpa karakter, kekuasaan justru membawa kerusakan. Sahabat Satu Nusantara, ada sebuah pelajaran menarik dari banyak kisah Nusantara. Semakin besar amanah seseorang, semakin berat pula ujian yang harus dihadapinya. Konon, seseorang yang dipercaya memikul amanah besar tidak langsung memperoleh penghormatan. Sebaliknya, ia lebih dahulu diuji oleh kesabaran, diuji dengan kegagalan, diuji dengan kesendirian, diuji dengan fitnah, dan diuji dengan kerendahan hati. Pesan simbolis seperti inilah mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati dibentuk oleh proses, bukan oleh pujian. Dalam berbagai cerita rakyat, amanah juga digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat diwariskan hanya karena hubungan darah. Anak seorang raja belum tentu memiliki sifat seperti ayahnya. Sebaliknya, seseorang dari kalangan sederhana dapat memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Karena itulah banyak legenda Nusantara mengajarkan bahwa yang menentukan kelayakan seseorang bukanlah asal-usulnya, melainkan akhlak dan pengabdiannya. Pesan ini tetap relevan hingga sekarang ini. Masyarakat akan lebih menghormati pemimpin yang jujur daripada pemimpin yang hanya mengandalkan nama besar. Sahabat Satu Nusantara, jika kita merenungkan lebih jauh, amanah sebenarnya bukan hanya milik seorang pemimpin negara. Seorang ayah memikul amanah terhadap keluarganya. Seorang ibu memikul amanah terhadap anak-anaknya. Seorang guru memikul amanah terhadap murid-muridnya. Seorang petani memikul amanah untuk menjaga hasil bumi. Dan seorang pedagang memikul amanah untuk berlaku jujur. Artinya, setiap manusia sesungguhnya sedang memikul amanah dengan perannya masing-masing. Inilah makna yang membuat konsep amanah begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai penafsiran budaya, Satrio Piningit sering dikaitkan dengan sosok yang dipercaya mampu memikul amanah besar tersebut. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak ada kesepakatan mengenai siapa sosok itu. Ada yang memaknainya sebagai figur yang nyata, dan ada pula yang menganggapnya sebagai simbol harapan masyarakat. Dengan demikian, fokus utama bukanlah mencari siapa orangnya,
melainkan meneladani nilai-nilai yang diletakkan pada kisah tersebut. Konon, amanah yang paling berat bukanlah memimpin sebuah kerajaan, melainkan memimpin dirinya sendiri, karena seseorang yang mampu mengalahkan kesombongan dalam dirinya akan lebih siap menghadapi godaan kekuasaan. Sebaliknya, orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya akan lebih mudah tergelincir meski memiliki kedudukan yang tinggi. Pesan seperti ini banyak ditemukan dalam sastra dan petuah tradisional di berbagai daerah Nusantara. Sahabat Satu Nusantara, ada satu hal yang menarik. Dalam hampir semua kisah kepahlawanan Nusantara, tokoh utama jarang digambarkan sebagai pribadi yang sempurna sejak awal. Ia justru tumbuh melalui perjalanan panjang, belajar dari kesalahan, menerima nasihat, menghadapi cobaan, dan perlahan menjadi pribadi yang matang. Hal ini mengajarkan bahwa amanah bukan sebuah hadiah. Amanah adalah hasil dari pembentukan karakter yang berlangsung seumur hidup. Bila kita menghubungkan makna tersebut dengan kehidupan Indonesia saat ini, makna amanah Majapahit dapat dipahami sebagai ajakan untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Majapahit sering dikenang sebagai salah satu simbol penyatu wilayah Nusantara. Karena itulah nilai yang paling penting untuk diwarisi bukanlah kejayaan militernya, melainkan semangat untuk hidup berdampingan meskipun beda suku, bahasa, budaya, maupun keyakinan. Inilah pesan yang dapat dipetik tanpa harus memperdebatkan benar atau tidaknya berbagai legenda yang berkembang. Sahabat Satu Nusantara, mungkin pada akhirnya amanah terbesar bukanlah tentang memimpin jutaan manusia, melainkan keberanian untuk tetap jujur ketika memiliki kesempatan berbuat curang, tetap rendah hati ketika memperoleh pujian, tetap adil ketika memiliki kekuasaan, dan tetap mencintai persatuan ketika perbedaan menjadi ujian. Jika nilai-nilai itu hidup dalam diri seseorang, maka apapun profesinya, ia sedang menjaga sebuah amanah yang sangat berharga. Sahabat Satu Nusantara, terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang kita membahas tema Satrio Piningit membawa amanah Majapahit. Semoga pembahasan ini dapat menjadi sarana untuk mengenal lebih dekat kekayaan tradisi Nusantara sekaligus menginspirasi kita untuk menghidupkan nilai-nilai persatuan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kehidupan sehari-hari. Apabila Anda memiliki pandangan atau penafsiran lain mengenai kisah ini, silakan sampaikan dengan santun di kolom komentar. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam membahas tradisi dan budaya dan justru dapat memperkaya wawasan kita bersama. Jangan lupa dukung channel Satu Nusantara dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari Satu Nusantara. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang mengenal warisan budaya bangsa dengan cara yang bijaksana dan penuh penghormatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.